Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bisa mengambil pelajaran daripada Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana kedua anak ini, yang satu mengikuti kehendak syaitan yang ada dalam dirinya, fatawa'at lahu nafsuhu, mengikuti nafsunya karena dia tidak puas dengan pembagian yang Allah putuskan. Anak Nabi Adam karena belum ada manusia, maka setiap lahir kembar itu anak laki-laki dan perempuan, maka kembaran daripada anak pertama akan dinikahkan dengan kembaran anak yang berikutnya. Sementara perbedaan wajah anak yang pertama lebih menawan, anak yang kedua tidak begitu menawan. Maka laki-laki anak pertama, yaitu Qabil, dia tidak puas dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia menjadi orang yang zalim. Maka dia berkeinginan untuk membunuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, tapi manusia ini akhirnya akan menyakiti orang lain. Dia menganggap inilah penyebabnya. Padahal Allah SWT berkenan untuk menguji. Sesungguhnya kecantikan dunia ini hanya sementara. Suatu saat kecantikannya akan pudar, baik sebelum ia mati atau sesudah dia mati. Kadang-kadang orang mengalami kecelakaan fisiknya sehingga kehilangan hal-hal yang menarik dari badannya. Maka nafsu ini akan mendorong kita melihat kepada yang fisik saja. Adapun Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk melihat kepada batinnya. Maka inilah pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Adapun anak Nabi Adam yang kemudian menjadi seorang nabi, yaitu setelah umat manusia menjadi banyak, setelah itu yaitu Nabi Syith alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab, yaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kemudian ada 100 sahifah. 100 sahifah ini di luar dari 4 kitab yang Allah turunkan. Maka 50 sahifah ini yang terbanyak yang diterima oleh Nabi Syith bin Adam alaihi salam. Suatu ketika anak-anak Nabi Adam sudah menyebar. Ada yang tinggal di pegunungan, ada juga yang tinggal di daerah landai yang akhirnya menjadi sebuah kota. Orang-orang yang di kota ini punya kegemaran bersenang-senang. Kalau mereka memperoleh harta lebih, maka mereka membunyikan bunyi-bunyi musik, gendang-gendang dan seterusnya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Adapun keturunan Nabi Adam yang tinggal di pegunungan, banyak mereka yang saleh. Mereka takut akan azab dari Allah SWT bila mereka berbuat maksiat. Suatu ketika, apa kebutuhan-kebutuhan yang tidak diperoleh di pegunungan, atau juga keinginan orang-orang yang di pegunungan untuk berkunjung ke daerah kota. Berkunjung ke daerah kota, mereka terkejut melihat orang-orang kota berjoget-joget dengan musik, kemudian bernyanyi-nyanyi. Mereka jadi betah. Ini menyenangkan kalau begini, di gunung tidak ada. Kemudian mereka pulang, mereka bercerita kepada saudara-saudaranya, kawan-kawannya. Mereka tertarik juga. Akhirnya pada datang. Nabi Syith ini tinggalnya di pegunungan. Mereka
menyebarkan berita-berita sampailah kepada Nabi Syith alaihi salam, dan kemudian Nabi Syith alaihi khawatir, wah ini pencemaran akhlak, pencemaran iman. Kalau mereka dibiarkan terus berbaur dengan orang-orang penduduk kota, akhirnya mereka akan rusak imannya. Maka Nabi Syith mulai berdakwah, menyampaikan kepada mereka agar jangan berkunjung ke kota, atau berkunjung ke kota tapi tidak berbaur dengan mereka. Setiap kali datang hanya memenuhi hajatnya saja, misalnya mencari sesuatu barang, setelah itu segera pulang. Tapi ternyata orang-orang kota mengajak orang-orang dari desa pegunungan ini untuk selalu bertemu. Nah, terjadi maksiat-maksiat, bahkan mungkin ada perzinahan dan seterusnya. Akhirnya Nabi Syith memperingatkan saudara-saudaranya yang di kota agar menghentikan kebiasaan mereka yang menentang daripada syariat Allah SWT. Selama beberapa kali diusahakan, akhirnya tidak memperoleh kebaikan, tidak memperoleh perubahan ke arah kebaikan. Akhirnya Nabi Syith mengumpulkan pemuda-pemuda laki-laki yang dari desa untuk berperang. Nah, inilah yang disebut oleh ahli sejarah jihad fisabilillah yang pertama, berperang di jalan Allah yang pertama, yaitu pada zaman Nabi Syith. Nabi Syith ini anak Nabi Adam. Saat itu jumlah manusia sudah terdapat ribuan. Nah, tapi kemudian terjadi pertentangan antara hak dengan batil, karena hak sudah tidak bertahan lagi atau tidak merasa yang batil ini sudah merongrong, maka harus diambil tindakan tegas, yaitu dengan berjihad fisabilillah. Maka mulailah peperangan di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Saudara-saudara sendiri. Mereka adalah anak dan cucu-cucu Nabi Adam alaihi salam. Maka disinilah orang-orang terdahulu tidak takut untuk melawan kebatilan, walaupun pelaku kebatilan itu adalah famili mereka sendiri. Maka di dalam Al-Quran juga disebut, hai orang-orang beriman, jadilah kalian berdiri tegak untuk menegakkan keadilan, dan janganlah kalian tidak berlaku adil gara-gara yang melakukan ketidakadilan itu adalah keluarga kalian atau saudara kalian. Sekarang kemudian setelah itu anak cucu berkembang sampailah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini nabi yang umurnya sangat panjang, lebih panjang dari kakeknya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam 960 tahun, sedangkan di Quran disebutkan Nabi Nuh alaihissalam bertugas dakwah itu 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun itu usia dakwahnya. Adapun umur dia sendiri itu lebih dari 1000 tahun. Apa yang dibuat oleh Nabi Nuh? Kalau kita punya umur sepanjang itu bingung kita mau buat apa. Nah, sekarang Nabi Nuh alaihissalam diberikan umur sepanjang itu adalah untuk berdoa kepada kaumnya. Nabi Nuh diabadikan dalam surat Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Rabb, ya Allah, aku sudah mengajak kaumku malam dan siang. Wa lam yazidhum du'ai illa firara. Setiap kali aku berdoa mengajak mereka berdakwah, mereka lari daripada saya. Ini yang dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apakah tidak capek berdakwah? Tidak ada capek, karena Nabi Nuh alaihissalam berdiri di atas kebenaran, dan senantiasa Allah SWT memberikan motivasi, semangat. Apa nasib mereka nanti
kalau mereka berada dalam kejahilan. Maka Nabi Nuh ini diberikan istri yang juga tidak setuju dengan dakwahnya. Ada beberapa anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Beberapa anak Nabi Nuh ini, satu diantaranya yang durhaka kepada Nabi Nuh, yaitu tidak mau mengikuti risalah dari Nabi Nuh alaihissalam, disebabkan oleh pengaruh dari ibunya sendiri. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, maka ibunya ini akan mengatakan, jangan kau ikut bapakmu. Bapakmu itu kerjanya ngurus orang lain terus, tak pernah ngurus nasib keluarga. Inilah akhirnya lahirlah seorang anak yang tidak menghormati kepada bapaknya. Maka di dalam satu surat, Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke sini untuk diselamatkan. Nabi Nuh ini punya kaum ini, mereka suka menyembah sesembahan. Masa berapa lebih dari 1000 tahun antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam, lebih dari 1000 tahun. Tapi keimanan mereka sudah tercemar. Akhirnya mereka membuat patung-patung yang mereka anggap ini jelmaan dari orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu ini harus dimuliakan. Bagaimana dimuliakan? Nama-namanya disebut, kemudian dibawa-bawa dalam doa mereka. Akhirnya setan melencengkan lidah mereka yang tadinya berdoa kepada Allah dengan menyebut-nyebut mereka. Lama-lama mereka dimiringkan, diselewengkan lidah mereka oleh setan. Malah mereka lah yang mendoa, memohon kepada nama-nama tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuhlah mereka ke dalam kesyirikan yang besar. Kesyirikan yang besar ini yang menimpa mereka. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali. Sesungguhnya jika kalian kembali kepada Allah, aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Yursilis sama alaikum midrara. Maka ketika mereka mengalami cuaca panas yang lama bertahun-tahun, maka pada saat itu Nabi Nuh menjanjikan, kalau kalian beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirimkan hujan kepada kalian sebanyak-banyaknya untuk menghapus kekeringan yang kalian alami. Wa yumditkum bi amwalin, dan Allah SWT akan datangkan kepada kalian harta, yang banyak dan anak-anak. Karena kekeringan itu banyak anak-anak yang tidak cukup makan, akhirnya mati. Allah SWT berjanji akan mengembalikan keturunan-keturunan mereka. Tapi kemudian mereka berkumpul tidak suka dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka melihat ini yang ikut Nabi Nuh ini hanya orang-orang yang lemah-lemah, kere, kelas bawah. Kemudian tokoh-tokohnya mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, man narakat taba'aka illahum aradiluna. Kami tidak melihat pengikut-pengikutmu kecuali orang-orang yang tidak berpendidikan, itu orang-orang yang tidak berkedudukan di kalangan kami. Jadi dakwah apa yang kau akan janjikan kepada kami? Yang bisa ngikut kepada kamu ini orang-orang yang akalnya pendek saja. Sedangkan kami ini orang-orang berpengaruh, tidak masuk sedikit pun dakwahmu kepada kami. Maka mereka merendahkan apa yang didakwakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya selama masa bertahun-tahun
Kemudian Nabi Nuh merasa sudah cukup berdakwah. Akhirnya datang berita dari Allah Subhanahu wa taala, "Innahu la yu'mina laka illa man qad aman." Nah, ya wahai Nuh, setelah ini tidak ada orang yang akan masuk Islam. Tidak ada orang yang bisa kau dakwai. Tidak ada orang yang akan mengikuti dakwahmu illa man qad aman, kecuali orang yang memang sudah beriman sebelum ini. Maka pengikutmu tidak akan bertambah. Sebanyak 83 orang itu selama masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu 950 tahun lamanya dakwah. Akhirnya Nabi Nuh mendengar berita dari Allah SWT melalui malaikat Jibril bahwasanya innahu la yu'mina laka, tidak akan ada lagi yang beriman untukmu illa man qad aman. Maka Nabi Nuh menunggu perintah berikutnya. Kemudian Allah SWT turunkan perintah, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Buatlah bahtera, kapal, bi a'yunina, dengan pengawasan dari kami dan dengan petunjuk dari kami. Jadi Nabi Nuh ini nggak tahu cara bikin kapal. Allah SWT yang ngajarkan bikin kapal. Gimana caranya? Nah, tanamlah pohon-pohon yang kayunya besar-besar, panjang-panjang. Maka menunggu tumbuhnya pohon-pohon ini masa bertahun-tahun. Nah, jadilah hutan kayu yang ditanam oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu sesampai pada masa panen kayu, ditebang kayu-kayu itu, kemudian dikuliti, dibuat papan-papan, kemudian dijadikan bahan-bahan untuk buat sebuah kapal. Kemudian kullama marra alaihi mala'un min qaumihi, setiap kali datang orang-orang lewati Nabi Nuh alaihissalam, maka mereka sakhiru minhu, maka mereka mengejek Nabi Nuh. Hei Nuh, sekarang kau jadi tukang kayu. Kemarin kau jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu. Nah, pensiun jadi nabi. Maka Nabi Nuh alaihissalam katakan, in taskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Kalau kamu mengejek kami sekarang ini, tunggulah saatnya kami mengejek kalian. Nanti kami akan mengejek kalian. Apakah kalian ini ada dalam kebenaran? Nah, kalian akan lihat. Nah, akhirnya setelah kapal jadi, buat kapalnya bukan di tepi laut, bukan di tepi sungai, tapi buat kapalnya di dataran tinggi. Kenapa di dataran tinggi? Allah yang maha tahu kenapa kok bikin kapal di dataran tinggi. Bila telah tiba saatnya, maka Allah SWT perintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan setiap binatang sepasang-sepasang. Setiap binatang sepasang-sepasang. Kemudian 83 orang, jangan lebih dari itu. Termasuk istri Nabi Nuh alaihissalam, dia tidak jadi ikut, tidak boleh ikut karena ia menentang Nabi Nuh alaihissalam dan tidak akan dibolehkan ikut. Mungkin mereka juga tidak mau ikut. Termasuk satu orang anak Nabi Nuh yang dipengaruhi oleh ibunya itu, ketika datang wafarat tanur, setiap tempat-tempat oven roti, tempat pembuatan roti itu, Allah keluarkan dari situ air. Kemudian hujan turun dengan derasnya, dari dalam tanah keluar air, sehingga air ini menjadi gila. Mereka semua sudah naik ke atas kapal, yang sudah dekat dengan air. Kemudian anak Nabi Nuh berlari-lari, dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana. Anakku, mari sini, naiklah bersama kami. Maka anak itu menjawab, padahal anak ini diminta dipanggil oleh Nabi Nuh, yaitu ayahnya, agar diselamatkan, agar selamat. Dipanggil untuk diselamatkan, dia tidak mau. Dia bilang, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan panjat gunung saja yang akan melindungi saya dari air. Maka Nabi Nuh katakan, la asimal yauma
min amrillah. Kau tahu gak, hari ini tak ada yang bisa selamat dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begitulah nasib anak ini. Fahala bainahumul mawju. Ketika sedang terjadi percakapan antara Nabi Nuh dengan anaknya, suatu ombak yang besar menghempaskan anak itu, maka tenggelamlah dia, kana minal mughraqin. Maka Nabi Nuh kemudian bersama pengikutnya di atas kapal menunggu kapan ini banjir selesai. Mereka sudah punya bekal makanan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tiba, ada yang mengatakan 40 hari banjir itu, kemudian dikirimkan burung untuk terbang apakah sudah ada daratan, karena tidak nampak daratan ketika banjir terjadi. Kemudian ketika seekor burung membawa satu ranting pohon, ini tandanya sudah ada daratan, berarti sebentar lagi akan surut. Maka Nabi Nuh tidak tahu di mana harus berlabuh. Akhirnya di dalam Al-Quran disebut, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Kami wahyukan kepada ya sama'u aqli, ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telanlah kembali airmu, wa ya sama'u aqli, wahai langit berhentilah menurunkan air, wa ghidal ma', kemudian air itu menjadi surut, wa qudiyal amr, selesailah urusan. Apa urusan? Menenggelamkan orang-orang zalim, sesuai dengan doa Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian wastawat alal judi, kemudian kapal Nabi Nuh berlabuh di atas tempat yang bernama Judi. Judi ini adalah sebuah bukit. Jadi nanti kalau di zaman sekarang ini lihat bukit di atasnya ada kapal, itu akan heran, tidak akan bisa masuk logika kenapa ada kapal di atas bukit. Nah, ternyata hari ini kita melihat beberapa tahun yang lalu terjadi tsunami yang membawa masuk kapal-kapal itu ke darat. Nah, ada yang berlabuh di satu tempat yang tinggi, di atas rumah, ada yang di atas menara. Dan di Aceh itu ada sebuah kapal yang sampai sekarang dijadikan monumen tsunami. Begitulah terjadinya kapal Nabi Nuh berlabuh di atas sebuah bukit yang di Quran disebut nama bukit itu adalah Judi. Setelah itu tidak ada lagi manusia, hanya kemudian tumbuh kembangnya beranak pinak itu dari Nabi Nuh alaihissalam dan keturunan-keturunannya. Maka Nabi Nuh disebut juga dengan julukan Adam yang kedua. Nah, Nabi Adam melahirkan anak-anak, tapi zaman Nabi Nuh kemudian dimusnahkan dengan banjir. Kemudian mulailah keturunan dari Nabi Nuh dan pengikutnya saja. Inilah sekelumit dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Banyak bagian-bagian yang belum kita singgung, diantaranya ibrah atau pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah ini cukup mewakili untuk sebagai pembuka daripada wawasan kita, insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.